ada guru besar dari Mekah, almarhum As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Lulusannya banyak di Indonesia, jadi kiai-kiai besar lulusannya semua, jadi kiai besar, jadi habaib besar semua lulusannya beliau. Dan beliau punya kebiasaan kalau masuk 1 Muharram beliau menganjurkan beliau, keluarganya dan para jamaahnya itu minum susu. Jadi beliau membagikan kepada santri-santrinya kalau malam 1 Muharram disuruh minum susu. Diniatkan apa? Diniatkan supaya bersih, putih kolbu. Nah, diniatkan itu. Jadi bersih zahirnya, bersih batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ada berapa? 12 bulan dalam setahun. Dan alhamdulillah kita dengan kumandang azan maghrib tadi memasuki tanggal 1 bulan Muharram. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 bulan Muharram, tahun baru 1442 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Alhamdulillah nih, kita awali hari pertama tahun baru kita 1442 Hijriah dengan salatul maghrib bil jamaah. Alhamdulillah ya. Kita awali dengan membaca doa awal tahun, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di situ berisikan akan permohonan kita kepada Allah agar Allah meridhai, merahmati kita dan mengkaruniakan kita istiqamah dan kemudahan di tahun baru ini. Maka jangan kita cacatkan lagi tahun ini. Kita sudah awali dengan maghrib berjamaah. Yang kita niatkan insya Allah kita sampai waktu Isya. Sampai waktu Isya. Nanti waktu Isya insya Allah kita sholat berjamaah. Jadi kita mengawali tahun baru kita ini sudah dengan sholat berjamaah. Berkomitmenlah insya Allah 1442 sudah nggak ada lagi sholat sendirian untuk sholat faridahnya. Insya Allah bilang insya Allah. Insya Allah bilang insya Allah. Allahu Akbar. Nah, antum komitmen, jangan dibocorin lagi. Ini kan maghrib jamaah nih, tahun baru nih. Jadi kan punya catatan 1442 sudah
Saya komitmen sudah, pokoknya 5 waktu berjamaah. Bisa nggak? Insya Allah. Insya Allah. Kalau nggak ngomong insya Allah nggak bisa nanti. Yang penting niatnya kuat. Waktu Nabi Ismail, kenal sama Nabi Ismail nggak antum? Hah? Dia takut ditanya kenal di mana gitu. Itu ceramah model dulu, udah nggak dipakai. Apa? Waktu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa beliau menyaksikan dalam mimpinya menyembelih Nabi Ismail. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni in sya'allah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sembelih saya, kata Nabi Ismail. Maka kamu akan dapati saya insya Allah. Ada kata apa? Insya Allah minas sabirin, termasuk orang yang sabar menjalani ujian berat itu. Kata ulama, sekiranya Nabi Ismail tidak bilang insya Allah, dia tidak akan berani menghadapi ujian itu. Karena keberkahan insya Allah. Banyak kata-kata insya Allah dalam Al-Quran yang disebut oleh para nabi, termasuk oleh Bani Israel waktu disuruh menyembelih sapi yang secara akal tidak mungkin bisa ditemukan sapi model begitu. Wa inna insya Allah la muhtadun. Kalau mereka Bani Israel tidak bilang insya Allah, nggak dapetin tuh sapi. Insya Allah komitmen mulai sekarang 5 waktu berjamaah. Komit ente. Besok subuh berjamaah. Dan komitmen insya Allah mulai sekarang sholatnya di awal waktu. Waktu Nabi kita Muhammad SAW ditanya, apakah amalan yang termulia? Madza qala? Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalah fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Naam. Thumma ayya Rasulullah, kemudian apa lagi? Thumma birrul walidain. Bakti sama orang tua. Thumma ayya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu. Ya salam, bilang itu ya salam. Alhamdulillah. Jadi ini kita berada di bulan apa? Al-Muharram. Sebagaimana tadi saya sudah bacakan surah At-Taubah ayat 36. Jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah ada berapa? 12 bulan. Model hitungannya ada 2. Ada hitungan pakai bulan, ada hitungan pakai matahari. Ada syamsiyah, ada qamariyah. Yang umat Islam pakai itu qamariyah. Makanya yang berhak ngomong bulan tuh kita. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Benar, memang hitungannya pakai bulan, bukan pakai matahari. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya perubahan tanggal dalam Islam itu dengan kumandang azan maghrib. Satu-satunya agama yang menyambut tanggal barunya dengan ibadah cuma Islam. Tiap hari. Begitu tanggal baru masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Cuma Islam ini. Terus diwajibkan sholat maghrib. Makanya diusahakan kalau sebelum maghrib sudah fokus kepada ibadah, jangan sama yang lain, karena Anda mau nutup
tanggal Anda dan Anda mau membuka tanggal yang baru. Jadi kita komitmen istiqomah. Ada 12 bulan. Pastinya antum hafal semua nama bulan-bulannya ini. Coba sebutin, ayo. Jadi saya tahu yang nggak hafal siapa ya? Nih pakai masker kan jadi nggak ketahuan. Mungkin gini lah. Lagi pakai masker kagak ketahuan udah. Yang pertama bulan Muharram. Kedua, tiga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah nih. Banyak yang belum hafal, sebagian hafal. Yang pertama bulan Muharram, kedua bulan Safar, ketiga Rabiul Awwal, keempat tahun nih Rabiul Akhir udah. Yang kelima Jumadil Awwal, keenam tahun nih Jumadil Akhir. Ketujuh bulan Rajab, kedelapan Sya'ban, kesembilan Ramadan, kesepuluh Syawal, kesebelas Zulqa'dah, kedua belas Zulhijjah. Nah, itu hafal ujungnya. Kenapa ujungnya doang nih hafalin? Mulai sekarang kita hafal. Dan kita sekarang berada di awal tahun, yaitu bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang termasuk bulan-bulan mulia. Yang 3 datangnya berurutan, yang 1 sendirian, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum. 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 3 bulan haram, artinya bulan-bulan mulia. Thalath mutawaliyat, yang 3 berurutan datangnya. Dzulqa'dah, bulan ke-11, 2 bulan lalu. Wa Dzulhijjah, bulan kemarin. Wal Muharram, sekarang. Berurutan nggak? 11, 12, 1. 11, 12, 1. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Dan nanti datang lagi bulan Rajab yang datangnya setelah bulan Jumadil Akhir dan sebelum Sya'ban. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan hadis ini riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, makanya tidak ada khilafiyah bainal ulama tentang bulan-bulan haram itu kapan. Ya ini 3 berurutan, 1 sendirian. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab bulan ke-7. Ya salam. Bukan kopi, susu. Jazakumullah. Ini kenapa jadi beginian batakannya? Itu mah tutup kue. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya salam, ya salam. Jadi begini, bapak-bapak, saya mau berbagi ilmu. Ada guru besar dari Mekah, almarhum As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Lulusannya banyak di Indonesia, jadi kiai-kiai besar lulusannya semua, jadi kiai besar, jadi habaib besar semua lulusannya beliau. Dan beliau punya kebiasaan kalau masuk 1 Muharram, kalau masuk apa? Malamnya ya.
malamnya, masuk malam 1 Muharram, beliau menganjurkan beliau, keluarganya dan para jamaahnya itu minum susu putih. Cuman bedanya saya buat sendiri. Kalau ulama-ulama besar tuh mestinya. Cuman saya lupa ngomong sama Bu Susi. Mestinya ngomongnya tadi pagi ya kan. Sediain nanti jadi habis isya pada minum susu semua. Ya salam. Para hadirin dan hadirat sekalian, jadi beliau membagikan kepada santri-santrinya kalau malam 1 Muharram disuruh minum susu. Diniatkan apa? Diniatkan supaya bersih, putih kolbu. Diniatkan itu. Jadi bersih zahirnya, bersih batinnya. Waktunya dari mulai ba'dal maghrib sampai sebelum subuh. Makanya itulah kenapa yang disediain 1 gelas doang. Masih ada waktu antum setelah isya mencari susu. Tidak wajib. Tapi ini para ulama amalannya seperti itu. Dan Abu Ya Al-Maliki ini bukan orang sembarangan para hadirin. Beliau ini adalah salah satu keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Dari Al-Imam Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga beliau ini ahli hadis. Jadi setiap amalannya pasti berdasarkan riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin kasih tahu cara doa minum susu. Doa minum susu. Beda antara doa minum susu sama makan nasi uduk wa bihun. Itu beda. Enggak sama ya? Paham ya? Doa minum susu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ayo semuanya, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Udah hafal belum? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Artinya, ya Allah berkahi kami pada minuman ini dan tambahkan kami darinya. Karena ini salah satu minuman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ana wakilin dulu ya, nanti antum minum ba'dal isya. Tinggal datang, susu coklat. Di mana? Doanya apa? Oh, dia nanya susu coklat doanya apa? Ada aja sih. Leman namanya, leman. Ya salam. Tambahan. Alhamdulillah. Ajib. Ajib ya. Minumnya susu, rotinya roti Maryam, pakai madu. Walhasil, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, insyaallah nanti bisa diamalkan. Tidak wajib, kalau yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi diniatkan untuk kebersihan kolbu. Karena mengambil dari salah satunya kisah apa? Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo menengahin teh. Dengar nama Nabi itu salawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum semua tahu kan kisahnya. Rasulullah disuruh milih antara susu sama khamr. Yang Rasulullah minum apa? Susu. Kata malaikat Jibril, engkau memilih kesucian ya Rasulullah. Gitu.
Apalagi kalau susu kambing, susu sapi yang asli, lebih mantep lagi. Anak kalau lagi ke Pekalongan beli susu, subuh-subuh jalan beli susu asli, susu kambing masih anget, susu sapi juga.